warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabihil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah pengajian kita pada malam ini adalah pengajian tentang akhlak. Yang kita akan baca adalah salah satu perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Guru kita di dalam kitab ini mengatakan, wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, maka dari pangulut ta'ali radhiyallahu anhu, innama akhsha alaikum usnataini, sesungguhnya aku meragukan atau aku takutkan dua hal atas kamu sekalian. Jadi iro panguluta Ali bin Abi Thalib purena puada makada angka dua sewa-sewa wakitauren oleh riko mana turu patawe. Ya. Tiga nero. Yang pertama, yana tutulul amal, malampe kininawai, malampe agasana, terlalu panjang angan-angannya, aga bicara rogi naro angan-angan. Ya nawa-nawa, lewat lampe na nawa-nawana. Jadi makadai pangulut Ali bin Abi Thalib ang kedua wakita orang poleri kok mana tu, yang pertama ia naritu malampek nawanawai. Ya. Yang kedua wattibaul hawa, naturusi hawa nafsunnah. Jadi inilah dua hal yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib dari kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlalu panjang angan-angannya. Yang kedua adalah mengikuti atau menuruti hawa nafsu. Aga sabana naiye hidwe nak kaita orang ya pangulut Ali bin Abi Thalib. Nasaba wa inna tulal amali yunsil akhirata. Sabairo nasa dari kumalampela da inawanawai terkadang mancaji sabai nanallupai witawe akhirat. Makutonga towe terkadang memang dari kumalampela da nawanawai
Dena gaga ipikiri kisah ngadinna nawana-wata manibawa si mata gangkanna ya lupa ini akhirat. Aina ronasan pangulut Ali bin Abi Talib. Magatosi nariko hawa nafsu ya cueri iturusi wattiba'ul hawa yasuddu anil haqqi. Yatosi nasan nariko iturusi hawa nafsu terkadang natutu iro decenge. Ya, dapat mencegah seseorang untuk melakukan kebajikan. Ya, nasabak magai dia sudah terjebak dengan hal-hal yang tidak baik sehingga susah baginya untuk melakukan kebajikan. Jadi ko si mata anu makonja manibawa si mata ipikiriki terkadang masus samemen ni pigau iritalla edecing. Yang ngarama tu kapa maka dan keritalla decen na yake masusan ni nasaba takalak kuni dia anu makonja munro. Ayana he nakita orang pangulut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ya. Nainapa ni makadai wa inna dunya kadir tahalat mudbiratan majappu inasal lino elaba ni makboko ni. Jadi dunia itu sudah lewat dan dia akan membelakangi kita. Dia akan berpaling dari kita. Batuanna yelino he sementara ijalani engka sewattu matu anak bokori ki lino batuanna engka sewattu matu nasang pangulut Ali bin Abi Talib na isalewi lino ya bokori lino isalewi lino makutoparo lino mak bokori ki. Ya. Wal akhiratu muqbilatan. Sementara yero nasang akhirai anu mangoloh. Jadi yero matu lino nak bokori ki yare ge di mak bokori sementara yero matu akhirai yana romatu yang moloi. Jadi memang perjalanan hidup kita Bapak Ibu sekalian ya pada tolo na nariko isalewi kamponge pasti ya bokori. Aga ya katai aga melo ilokai yana ro yang moloi. Ya Pak, ako din na makaru berarti jokka munduru ki itu. Maka dewelo makbukori bola aku, dewelo makbukori kampoku berarti munduru ki asana. Ya, tapi ko jokka ki mataru berarti ya bokori anu isalaye yang ngoloyero anu melo ituju. Ya, begitulah kata Imam Ali bin Abi Talib bahwa dunia itu akan berpaling atau kita akan meninggalkan dunia itu, sementara akhirat itu akan kita hadapi, akan kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nasisi narampesi makada walikulli wahidatin minhuma banun. Ya, dunia dan akhirat itu masing-masing ada banunnya. Ya, ada anak-anaknya, ada pengikut-pengikutnya. Ya, angkatan-tananna. Nah, apa ni makada? Fakunu min abna'il akhirati. Maka jadilah kamu sekalian wahai para manusia kata Imam Ali sebagai tanat-tananna akhirat, sebagai anak-anaknya akhirat, sebagai keluarganya akhirat. Jadi betuanna yero idi rilalana atu ngolino ta yehe mesti kita mampu menjadikan diri kita itu sebagai keluarga akhirat. Mesti kita mampu menjadikan diri kita sebagai tanat-tanangan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Ajak lalu nasan mupancaji wi alemu anak nalino. Ya, tapi pancaji wi nasan alemu mancaji wi jannah akhirah anakna akhirah. Fa innal yawma amalun wala hisab.
Nasabak nasa ngi asoy batuan na iya nasa linohe onrang akkamalakan na de pagaga anu dihitung. Jadi maka de pangulut Ali bin Abi Talib iya linohe onrang makamala na iya kia de pagaga dibilang-bilang. De pagaga dihitung-hitung. Ya. Wa inna gadan hisabun wala amalun na yatosi nasa baja batuan na yatosi matu akhirah angka wading ihitun na yakia de gaga wading ipigaw. Ya. Lino onrang akamalaka na yakia de pa ihitungi. Ito sinasang akhira onrang perhitungan onrang mahitun na yakia de gaga akamalaka. Yero bedana. Jadi dunia tempat beramal tidak ada perhitungan. Sebaliknya akhirat tempat perhitungan tidak ada kesempatan untuk beramal. Itulah juga sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang kena rampengan ngipong Allah Ta'ala, maka dayiru ternyata tawin dari kumelo imate nasaddisaddin niya lena maka da macawe ni nasaddisaddin niya lena maka da dina namitanan na salilino, apalagi nariku ipalalan ni napuade makala qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Aga napuada maka de puang laula akhartani, seandainya nasa mutunda-tunda cek de iye amatingku tahun undur cek de wetuku taringa cek de kesempatan ya pa asaddaqah meloka nasa masidakah wa akum minas salihin nainapani nasa loto ka mencaji atammu orang-orang yang saleh, aku akan menjadi hamba-hambamu yang saleh atau salah satu dari hambamu yang saleh. Itulah salah satu permintaan seorang hamba yang sudah merasa kalau dirinya sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Maka dah seandainya nasuk ditunda-tunda cinampe, tatunda-tundangan ngak kasipua nasabelo kak masih dekah, tatunda-tundangan ngak kasipua cek de nasabak melo kak mancaji atau madece lori di puang. Tapi agana dena gaga maka de ara ipatatil awan terlambat ni laba ni watunna ya. Jadi ia papasan nah ni kasana pangulut Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, angka cek di kisah narampengan yang ada guru tak tokoh maka dah ya si tongan-tongan ni ya hadis yang kaya nariwayatkan pangulut Zaid bin Thabit ya. Jadi wa an Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh pangulut Zaid bin Thabit ya majappu inasan nabitta pura ina puada aga na puada nabitta aga nasan nabitta maka nabitta sallallahu alaihi wasallam man kanat niyatuhul akhirah ya naniga taunasan turilino iyehe na iyero niya na iya naritu akhirat. Barang siapa yang niatnya katanya adalah akhirat, tujuan hidupnya di dunia ini semata-mata adalah akhirat, aganasan nabita jama'allahu syamlahu, pasti Allah akan menyatukan kekuatannya ya.
napasi diwi pakullen na sengiro kong Allah Ta'ala iru atai wa ja'ala ginahu fi qalbihi nainapani Allah akan menjadikan kecukupannya hamba itu dalam hatinya. Apa iru masih tungat-tungan na ya kutumat cerita masalah tutungan lino dega agak capak na dega pacapuran na dega agak genak na ya iruntu dua tu melo telu iruntu telu melo ki apa iruntu apa melo ki lima makana si tungat-tungan na Bapak Ibu sekalian ya kekayaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia itu adalah ketenangan jiwanya. Betapa banyak orang mungkin dia kemana-mana selalu membawa banyak uang, tapi hatinya tidak pernah tenang. Loke mangoto mak juta-juta duit na perikantong, mak juta-juta duit na ti. Tapi dia nak kena tenang atina. Ya. Jadi ternyata memang ketenangan jiwa itu yang menjadi kekayaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang kaya itu yang banyak harta, tetapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Ya. Laisal gina laisal gina min kasratil aradi walakinnal gina gina nafs. Bukanlah kekayaan itu disebabkan karena banyak harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Betuana ketenangan jiwa yang dirasakan oleh seseorang, itulah yang sesungguhnya menjadi kekayaannya. Ya. Jadi makanya Nabi man kanat niyatuhul akhirah. Siapa yang menjadikan niatnya itu adalah akhirat atau niatnya itu tertuju pada akhirat, maka Allah akan mengumpulkan semua kekuatan yang dimiliki oleh hamba itu, lalu kemudian kecukupannya itu akan dijadikan Allah di dalam hatinya. Jadi atinna, ya, ada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa cukup qanaah itu adalah harta yang tidak ada habis-habisnya. Ya, al-qanaatu malun la yanfad. Ya, orang yang selalu merasa cukup itulah harta yang tidak ada habis-habisnya. Jadi cocok dengan nasab Muhammad Ali bin Abi Thalib, maka doko itu rusi rohana hawa nafsueh itu rusi materu ya rupa dieloe ya dega ke capu-capu na engka si lolonga melo sikit tambai iruntu si matu melomopi tambai mundrinna dan begitulah seterusnya, tidak ada habis-habisnya. Ya. Wa tadkhud dunya wa hiya ragimah. Ya. Pasti nariko yeroden reati yang merasa cukup, dunia akan mendatanginya. Ya. Dan dunia itu akan sangat ingin diterima oleh orang itu. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat niyyatuhu dunya yatosi nasa nigatosi nasa tau pancaji winia na lino bawa simata ya farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Ya, nakolino simata bawa niatna pasti masusah-susah matuju jama-jaman. Ya, jadi farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan ya semua urusannya. Ya, artinya dia pasti akan mendapatkan banyak kesulitan.
dia tidak akan pernah susah untuk merasa tenang. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kepakirannya di depan matanya sendiri. Ya, naita yero perri nak kuriolona matana. Yero narekolino si mata nasa nabitta mancajinia na. Ya. Walan yatihi minad dunya, adega gana runtuk pole rilino illa ma kataballahu lahu, sangadinna iya tomi pura dapat tentue pung Allah Ta'ala. Situngan-tungan na hadisa Bapak Ibu sekalian, nakkonasa lino melo ilalong iya tomi tu ini akange iruntu na yakia sebaliknya nariku akhira ilalong wadi jaji sikwa ilalong na yakia mega iruntu. Maka dia ada guruta niga sana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kun ma yuridu Allahu minka yakunu Allahu laka fawqa ma turid. Ya, pigaui anu napuelo pong Allah Ta'ala poleriko pasti nawareko lebih pasiha daripada yermu puelo. Itu masalah akhirat. Jadi kolino siagi-siagi ilalu si ko matutu iruntu yarega bahkan kurangi, tapi nareko akhir ilalu wadi jaji deto na siaga egana ilalu na yakia yero nak berenge pong Allah Ta'ala loridi lebih maike daripada yero anu sapai. Itulah perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, pada narampengang Pandritata ketika menjelaskan hadis ini. Ayaro den rehat desa narampengangi pangulutta Said bin Thabit, ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, makoto paro andre guruta Imam Tirmizi. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, ya, angkato hadis narampengangi pangulutta Jundub, ya. Anak wadan pangulutta Jundub sahabat Nabi ta, dakhala Umar radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala khasirin. Jadi kana sesuatu yero pangulutta Umar tamiri lalu bolana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Na yero Nabi ta sepo iko di kasih ya. Aku kasih monrotu dan ya tidak ada alasnya. Ya aku kasih monroku tanai monrotu dah kasih Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kad athara bi jambihi syarif fabaka Umar radhiyallahu anhu. Wa tunna naita pangulutta Umar iro Nabi ta tudak seppo poyasena tanai. De mana gaga ape-ape na terriwi pangulutta Umar mita Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar? Aga paterri ko nasum Umar, mage muterri. Kenapa engkau menangis wahai Umar? Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar? Maka dia pangulutta Umar napodangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakarta Kisra wa Kaisara atau dzakartu Kisra wa Kaisara wa ma huma fihi min ad-dunya." Yero nasanya wingerang yero Raja Kisra, rajana Romawi si barawa, rajana Persia. Magalola da kalinongan na nasa. Yero nasa yero rajana Persia si bawa rajana Romawi. Lewat legelok na kalinungan na. Ya. Pokokna naruntu belo-belo na tong lino. Ya. Wa anta ya Rasulullah kad athara bi janbikal hasir.
na yato sinasang idi usuro na pong Allah Ta'ala na madake-dake mana to nasa to kasi ko diwatak kalita. Ya ka ko sepo ito ka madake na sabay seporiero tanay seporiero kasi. Ero hindi nasa to kasi kamana to kasi madake mana ko diwatak kalita ero nasa raja na Romawi raja na Persia wala wag galonon ron na. Majami lo na magkada ero ano na natudangi agasan na kain sutra ya permadani dan seterusnya segala macam. Ini nasung suruh na pong Allah Ta'ala makasya sila meni kira-kira makor perasaan na pangulut ta Umar na pudangi na bitta aga nasa nabitta na pudangi na paqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay matte ni nabitta na pudangi pangulut ta Umar ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka itu orang-orang Romawi, mereka itu orang-orang Persia, Allah mempercepat ya kebajikan yang diberikan kepada mereka. Betuanna yurpong Allah Ta'ala nareme menitawana kodilino anu magallo-gallo ya. Jadi kebajikan-kebajikan yang akan diberikan kepada mereka itu dipercepat oleh Allah di dunia ini. Ya lememeni tawana. Itulah mereka. Sehingga naku pak kita mata memang nakalaki nasabak memang ya rememeni bagian dari Allah Ta'ala rilan nalibuk nalinui. Ya. Wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Ya tosi nasangi di Umar ya itaru-taruangan ngi nasan ripong Allah Ta'ala dicipta mati rias sorimon rina pong Allah Ta'ala. Jadi menderita ki memang nasa ko dilino tapi dece mata jang aku rias sorimon rina pong Allah Ta'ala. Ya tosi ronasa raja-raja Romawi si Persia manya menyawana nasa ko dilino tapi an rasa-rasa matu tajang rias sorimon rina. Yero akatana adan Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan na iye hadise narampengengi pangulut tak jundub ketika Umar bin Khattab itu masuk ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari bacaan kita pada malam ini dan insyaallah kita masih ada waktu ya kita gunakan seperti biasa untuk dialog atau mungkin ada yang mau berkomentar dipersilahkan. Salamatullah. Ya, taulangi tak dampak nggak taulangi pak kutanata ya. Ya, jadi betuana kode metone oleh perang kita batalkan. Ya. Seandainya matengangi mas sumpajang natap pamapedi wetange ada dulu perengi batalkan sumpajang atau loki mariwae dulu perengi batalkan sumpajang ya meko makadeki ulama perengi narapi latu sumpajang ede namagagi pereng tapi memang ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa dua hal itu memang perlu dikendalikan. Jadi betuanna maka dan nariko angka memang na perasaan maka lain riwayat tude patu takab bere lo kami meni. Ya, maka de meloka sedih mariway. Jadi pernah masuk paja te lo kami meni pajama matangangi masuk paja na tapamelo masuk.
manuk itu nak kena gitu pusat ja dia boleh pereng. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah detona batal sumpah jata dari kui peterui, yang penting detona terlanjur maka dah pura nak metu misalnya ya rega masu apa nih dek, tapi kode boleh perengi sebaiknya memang kita kira-kira menimbang dia boleh perengi, apalagi nape rakaat pertama silada naik kamu pa telur rakaat sebab supaya jangan sehari kamu pa 2 rakaat supaya mengharibi awe mangat tamasu ya kumaku akan terasuki magati kita batalkan sholat, maka DP ni carana nak kukuka diulut tetong dia nama gaga ya tasaleon rata asuki magati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu disebut dengan al-akhbathain. Ya, al-akhbathain. Batuana kita menahan ya 2 itu tadi, apakah air kecil atau air besar. Ya. Makasih. Kamu pakai apa, Bu? Silakan. Waalaikumsalam. Kemarin dikatakan puasa bulan Syawal itu dilakukan pada 3 waktu. Awal bulan Syawal, 3 pertengahan dan akhir. Yang saya maksud di sini tepatkan pertengahan pada tanggal berapa kalau pertengahan bulan Syawal kita puasa. Kalau satu pertengahan awal, satu pertengahan dan akhir. Jadi kalau pertengahannya tanggal berapa bulan Syawal. Iya. Kemarin saya tidak lupa karena kami sudah pertengahan baru sampai. Jadi insyaallah pertengahan ini bulan Syawal. Jadi begini, Bu. Saya jelaskan bahwa memang bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Bulan Sya'ban. Oh ya, Sya'ban. Bulan Sya'ban yang 1, 2, 3 awal. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum masuk Ramadan. Itu juga memang Nabi seperti yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa Nabi itu kalau bulan Sya'ban nanti kami tahu kalau dia itu tidak puasa ketika kami betul melihat beliau itu makan. Jadi itu artinya adalah bahwa ternyata Nabi itu memang lebih banyak berpuasa juga pada bulan Sya'ban. Ya, banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kapan puasanya bulan Sya'ban? Kapan saja sebenarnya. Si tongan-tongannya dia agak aturannya maka dah di awal, pertengahan dan di akhir. Kau angkat tu mulai puasa terus si ulai dia nama gaga. Seandainya nulai, ya rega maka dah saya hanya bisa puasa ketika misalnya 10 pertama, tidak ada je masalah. Kalau maka ada pertengahan, ya itu bisa saja itu menjadi bagian daripada Yaumul Bid, hari-hari yang cerah. Karena memang di dalam Islam itu dianjurkan juga kita orang-orang Islam itu setiap pertengahan bulan itu kita berpuasa 3 hari. Ya, pada hari ke-15, 16 dan 17. Itu yang disebut dengan Yaumul Bid, hari-hari yang cerah, Yaumul Bid. Hari yang cerah. Jadi begitu penjelasannya pertanyaan ibu kita di belakang, bahwa bulan Sya'ban itu tidak ada aturannya bahwa 3 hari di awal, 3 hari pertengahan dan misalnya 3 hari terakhir. Tidak. Kapan saja kita mampu berpuasa bisa kita lakukan. Ya, bahkan komakadaki ulay ya mapuasa ngi siulang suntuk
berturut-turut, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Karena Nabi juga memang ternyata ya banyak berpuasa pada bulan bulan Sya'ban. Ya. Saya kira begitu penjelasannya pertanyaan tak. Makasih. Sebenarnya Ustaz kan kalau bulan-bulan yang lainnya kita pekerjaan Senin Kamis. Iya. Maksud saya Senin Kamis. Tapi itu maksud saya Ustaz menyampaikan bahwa itu awal hingga pertengahan tiga bersama. Kita sing. Kan memang kita lakukan itu puasa Sya'ban atau puasa lain bulan lain kan Senin Kamis kita lakukan puasa. Iya. Tapi kemarin Ustaz katakan itu puasa Sya'ban ada awal hingga pertengahan tiga dan akhir tiga. Siapa yang bilang begitu, Bu? Ustaz sendiri saya ingat. Dihapus sedina. Salah itu kapan? Seperti besok insyaallah. Jadi intinya begini, bulan Sya'ban itu nah Rajab mau pi makuk koy? Atau capu ni Rajab? Belum. Iya kan besok baru 27 Rajab merah. Ya. Jadi tidak apa-apa Bu, betulannya Sya'ban itu adalah bulan bulan yang dimana Nabi itu memperbanyak amal-amal ibadah, termasuk puasa. Nabi itu banyak sekali melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Kata ulama, aga sabana nayro nabita mega puasana dari bulan Sya'ban ini, ya sebagian ulama mengatakan bahwa itu sebagai pelatihan untuk menghadapi bulan Ramadan yang 1 bulan itu. Batuanna pemanasan nama kuaro. Ya, jadi kata ulama seakan-akan bulan Sya'ban itu Nabi memperbanyak puasa itu sebagai pemanasan untuk kemudian memasuki bulan suci Ramadan yang pasti setiap harinya harus orang berpuasa. Ya. Saya kira itu Bu penjelasannya. Makanya kalau bulan-bulan lain ya memang hari Kamis, hari Senin ya itu yang pada umumnya. Tapi juga kalau kita mau pertengahan bulan, di bulan apa saja itu dianjurkan, karena itu namanya Yaumul Bid atau Ayyamul Bid, hari-hari yang cerah. Ya, malam 15, 16 dan 17 itu. Iya. Terima kasih. Kamu apa? Kalau seandainya ibu tadi mengatakan ya, itu pernah saya sampaikan, nanti saya lihat kembali buku yang pernah saya baca. Ya. Kalau memang seperti itu yang pernah saya sampaikan, karena itu ada di biasa memang kita baca buku apa namanya itu Tanbihul Ghafilin. Nanti coba saya lihat apakah memang pernah saya sampaikan seperti itu. Nah, ini karena misalnya memang kupure urampe, nah, ternyata itu ada pandrita. Ya, nanti coba saya cari dan insya Allah pertemuan berikutnya saya akan sampaikan kalau saya ingat. Ya. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Yerwe situngan-tungan na bansa na yeru bacaan-bacaan magparona sepanrita itu hanya sebenarnya sebatas tajribah.
Ya, sange tajriba artinya ada seorang ulama yang mengamalkan seperti itu sebagai kebiasaan atau dia percobaan, istilahnya dia coba, dia baca sampai 3 kali. Yang sesungguhnya kalau bicara tentang dasar dari Nabi, ada hadisnya atau ini, itu tidak ada sebenarnya. Ya, memang jadi itu hanya tajribatun, sebagai apa namanya, uji coba atau sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh ulama sebagai amalan-amalan, di mana mereka terkadang membaca misalnya 3 kali surah Yasin. Ya, yang pada intinya surah Yasin itu banyak hadisnya Rasulullah itu menganjurkan untuk dibaca. Tapi kalau sampai 3 kali itu, setahu kami sampai sekarang ini tidak menemukan hadis bahwa itu sampai 3 kali. Itu paling masuk dalam istilah tajribah. Istilahnya engkau masagena wa tunna di jaji maga sana na ulang-ulangi surah Yasin na baca tak beka telu. Ya, ya itulah. Jadi itu amalan-amalan para ulama, sehingga misalnya ketika pada pertengahan bulan Sya'ban ada orang baca Yasin sampai 3 kali, ya, seperti itu. Ya, itu pada intinya itu tadi istilahnya tajribah. Artinya itulah amalan-amalan oleh sebagian ulama, dan ternyata ketika itu diamalkan itu ada berkahnya, ya, seperti itu, sehingga menjadi apa istilahnya, bagian yang biasa juga diamalkan oleh generasi-generasi atau murid-muridnya, ya, seperti itu. Ya. Ya. Kamu Pak? Bagi ibu-ibu yang kamu Pak, ibu-ibu di belakang. Deto pa natama isa ka? Kamu pa waktu? Dua pi menit. Oh, dua pi? Deto pa ba? Ya. Ya. Jadi saya menambahkan kembali bahwa ya seperti bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu memang banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita sebenarnya. Ya, tentang nisfu Sya'ban. Ya, banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita, dan itu menjadi tajribah, menjadi satu bentuk amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan ketika misalnya dia mengulang-ulang membaca surah tertentu seperti misalnya Yasin, nah itu ada berkahnya. Memang kan Al-Quran itu kan pada intinya adalah apa namanya, mancaji Pak Buratoi, ya, mancaji Pak Buratoi. Ya, maka pun Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, ya, mantaji Pak Burai wa rahma lil mu'minin, mantaji pamasitoi ri agana sena ri tujunna ri sesina to matepe. Jadi roh kurangi ko yulek baca makoli tak beka dua tak beka telu, bahkan lebih dari itu, ya jauh lebih afdal lagi, jauh lebih mulia. Nah, sebab memang pada dasarnya dia itu gaga istilahnya batasan dari Nabi bahwa ketika membaca Al-Quran itu tidak boleh
sekian kali dalam satu waktu, tidak boleh. Ya, jadi artinya semampunya. Jadi ulama itu ya ulama itu ya dengan pengalaman spiritualnya itu, ya amalan-amalan zikirnya, amalan-amalan wiridnya, nah, itulah yang diamalkan, ya. Dan itu biasa ditulis oleh mereka sehingga banyak yang membaca dan memahami itu sehingga juga dipraktekkan. Ya. Pada matoyero agar biasa ibaca, yang biasa buku-buku kecil yang kita salawat apa namanya itu? Ya, ada salawat nari ya kan? Ya, itu amalan-amalan para ulama. Ya. Ya, itu amalan-amalan para ulama dan itu tajribah. Ya. Jadi semakin banyak bersalawat, ya, semakin tentu juga banyak manfaatnya. Paling tidak kita bersalawat kepada Nabi, ya, kalau dalam bahasa hadis, Nabi itu kata Nabi mengenali umatnya tergantung seberapa banyak dia bersalawat kepada nabinya. Ya, engka kisah misalnya engka cek di tamat mimpi, dia bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Ternyata dalam mimpinya dia ibati-bati ko Nabi SAW. Makutana ni yaro lapotau magkada magi suruna pong Allah Ta'ala na dita bati-bati ka, dita jeli-jeli ka, dita ita-ita ka, maceki ka pa, maka Nabi ta dewa cai. Ya, dewa cai nasa. Maka daga pala sabana. Bukankah para nabi itu tahu persis umatnya itu nisa madeja maka dia ya umatku. Bagi nade tanu ka, de batuan nade tabati-bati ka. Ya, jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul para nabi itu mengenali umatnya, tapi itu sangat tergantung bagaimana salawatnya peringaran nalori nabina. Ya, tergantung. Semakin banyak mengingat Nabi, maka Nabi juga akan semakin mengenali kita. Ya. Ada namanya lapotau tapasadari moto poleritin rona. Akhirnya kemudian mulai pada saat itu dia selalu bersalawat dalam sehari itu minimal 100 kali. Ya. Tak beka 100 masalawat, ya, ilalanna sesuai. Ya, sehingga kemudian tidak lama manipisi pe mengirodin ritawe siruntuk nabita nainapa ni maka nabita sekarang aku mengenal kamu dengan baik. Jadi itu tajribah. Itu adalah satu bentuk amalan-amalan yang pada dasarnya semakin banyak bersalawat misalnya kepada Nabi akan semakin banyak manfaat. Pada matoko maka daki semakin banyak membaca surah Yasin misalnya, maka akan semakin banyak manfaatnya. Tentu juga sama dengan surah-surah yang lain. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kode itu nagaga melok makut. Ya, ya. Jadi betuan nama kue bue. Pertama narikotai seni maka ada melok ni kama tahu jangan tu masuk pada sunnah. Nasabah maka di pandrita fikih haram ni hukumna masuk pada sunnah cek dia tahu konesen ni maka dia ni kama. Ia minareko misalnya dek desain maka damaga pitu nakama noleh metampa kapan atau masuk pada sunnah ternyata napa syek diraka anak tapa ikama tapa teruk ni den magaga. Iya. Tapa teruk ni. Ia mikon apa maka lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapa tubawan ni.
Makomor pakutana tak apa masuknya. Waalaikumsalam. Ya. Kamu apa? Itu naga apa? Ya. Jadi insyaallah kudeto naga ya, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini, dan insyaallah ku angka kesempatan nawaringi pung Allah Ta'ala mak japa-japa ki malam pe sungai sia-sia ki, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Dan marilah kita mengakhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah.